Haleluya. Menjumpai kembali sahabat gembala di dalam pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dan untuk bagian kedua dari kitab Kejadian, kita akan melihat seluruhnya tentang riwayat dari tokoh iman yang tentu sangat kita kenal, yaitu Abraham. Mulai dari Kejadian 10 sampai Kejadian yang ke-25. Nah, sebelum pembahasan ini kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam yang baik yang kami dapat sediakan untuk belajar lagi memahami firman-Mu. Tuhan tolong terangi pikiran dan hati kami, supaya setiap benih firman yang kami nikmati bersama menambah pengetahuan, menambah iman kami, dan juga menambah semangat kami untuk mengiring Tuhan selama kami hidup. Tuhan tolong supaya pembelajaran kami hari ini dapat berlangsung dengan baik sampai pada detik akhir nanti. Sehingga apapun yang kami dapati betul-betul memberkati kami semua dimanapun kami berada. Serahkan dalam tangan Tuhan pembelajaran kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat gembala, kalau kita menelusuri Kejadian bagian yang kedua ini, pasal 10 sampai pasal yang ke-25, maka kita dapat membaginya kembali dalam tiga kelompok cerita. Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah memahami urutan kisah yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, sekaligus juga akan membantu kita melihat perkembangan dari pekerjaan Allah itu sendiri, yang ternyata sejalan juga dengan perkembangan manusia. Walau harus dipahami juga bahwa perkembangan pekerjaan Allah tentu tidak akan secepat perkembangan dari manusia sendiri yang sangat kompleks, dan bahwa manusia ini terlalu banyak hal yang mempengaruhinya, sehingga di dalam upaya untuk menjadi manusia dewasa itu tidak secepat apa yang mungkin kita bisa bayangkan dengan pekerjaan Tuhan. Tapi karena Allah tahu, maka Allah pun mengikuti, Allah pun tetap menyertai setiap fase perkembangan kita, perkembangan manusia, dengan tujuan dalam satu titik nanti Allah akan menyatakan sesuatu, menyatakan kebenaran tentunya yang sudah dapat kita hidupi. Nah, itu yang terlihat jelas di dalam periode Abraham. Karena kalau sahabat gembala perhatikan mulai dari Kejadian 10 sampai Kejadian 11. Inilah bagian pertamanya 10 sampai 11. Nanti bagian kedua pasal 12 sampai pasal 18. Dan bagian ketiganya adalah pasal 19 sampai pasal 25. Nah, dalam bagian pertama di pasal 10 sampai pasal 11 ini, Alkitab mencoba untuk menerangkan kepada kita tentang satu periode sesudah air bah yang telah memusnahkan manusia kecuali 8 orang atau 4 pasangan orang-orang saleh ini, untuk kembali melanjutkan mandat prokreasi yang pernah sudah diamanatkan kepada Adam dan Hawa, yaitu supaya mereka beranak cucu, supaya mereka bertambah banyak dan memenuhi bumi. Nah, dunia yang berjalan dalam fase kedua kehidupannya, sebutlah saya katakan begitu. Karena fase pertama sudah berlangsung 1600 tahun, dari mulai Adam jatuh dalam dosa sampai air bah. Itu yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, makanya saya sebutkan ini seolah menjadi fase kedua dari perjalanan hidup manusia. Setelah air bah selesai, 8 orang yang Tuhan pelihara di Bahtera sekarang kembali ke dunia luar, lalu menjalani kehidupannya.
Maka tumbuhlah, ya sahabat gembala, bisa saya katakan tumbuh di dalam 99 tahun berikutnya. Satu generasi yang disebut sebagai generasi gagah perkasa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Kejadian pasal 10 ayat yang ke-9 tertulis begini. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Memang ayat ini ditujukan kepada Nimrod atau untuk melihat ya atau sebutlah untuk mengenal profilnya Nimrod. Tapi di dalam pengisahan Alkitab yang kita tahu bahwa semua tulisan tidak hanya ditujukan kepada satu orang atau satu keluarga atau satu kelompok. Tapi setiap berita, informasi di dalam ayat-ayat Alkitab itu sebenarnya menggambarkan dunia pada masa itu. Itu sebabnya ayat ini pun ya sahabat gembala harus pahami sebagai satu fakta yang terjadi pada periode sesudah air bah, atau tadi saya sempat sebutkan 99 tahun pertama ya sesudah air bah. Muncullah kemudian satu kelompok, satu generasi dari keturunannya Ham. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara sahabat gembala membaca pasal 10, pasal 11, kita akan disuguhi ya satu perkembangan bangsa-bangsa yang lahir dari 3 anak Nuh ini, Sem, Ham, dan kemudian Yafet. Gitu. Nah, masing-masing bahkan mempunyai bahasanya sendiri, masing-masing bahkan mempunyai budayanya sendiri, dan itu walau tidak lengkap memang informasinya di dalam Alkitab. Tapi paling tidak ya, dalam 1 abad 99 tahun atau 1 abad pertama sejak air bah, cukup mungkin terjadinya perkembangan pemikiran yang memicu juga artinya perkembangan kebudayaan dari satu orang kepada satu keluarga, kemudian kepada satu kelompok gitu ya, kepada satu kota, kepada satu daerah, satu pemukiman gitu. Dan setidaknya dari ayat-ayat ini kita dapat mengidentifikasinya, ya, melihat kecocokan itu. Bahwa kata gagah perkasa lagi sekali bukan hanya milik Nimrod atau bukan hanya untuk informasi untuk memperkenalkan profil seorang Nimrod. Tapi pada generasi itu atau pada masa itu muncullah generasi gagah perkasa yang disebut generasi-generasi unggul, yang di dalam pasal 11 ayat 6 mungkin perlu kita bandingkan dengan ayat ini. Ya, jadi pasal 10 ayat 9 tadi kita bandingkan dengan pasal 11 ayat 6 tertulis. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sahabat gembala garis bawahi kata ini, ya, bahwa tidak ada yang tidak akan terlaksana dari apa yang mereka rencanakan. Dan itu menunjukkan satu fase, satu tahapan dari kemajuan berpikir, dari kemajuan budaya, di mana rata-rata orang-orang yang hidup pada masa itu, bisa saya katakan hampir 100%, apa yang mereka rancang, apa yang mereka cipta, dari pikiran mereka, itu dapat terwujud, dapat kemudian menjadi satu karya, dari cipta menjadi karya. Berbeda mungkin dengan era sebelumnya, ketika mereka sedang berusaha untuk membuat semacam sarana untuk dapat menghubungkan mereka dengan Tuhan. Dan ya bersyukur sebenarnya tampilnya Nuh yang punya kemampuan untuk membuat bahtera di dalam kurun waktu
mulai dari dia berusia 500 tahun sampai dengan 600 tahun itu, ya. Kita tidak tahu berapa angka tahun di dalam, tentu kalau kita lihat dalam ayat Alkitab yang muncul hanyalah usia saja. Jadi di dalam sabutlah 1 abad dari mulai Nuh berusia 500 sampai dengan usia 600 ketika air bah datang. Kita toh akhirnya diberikan sebuah informasi, gitu, yang bahkan informasi yang real. Seorang Nuh dapat membuat bahtera dengan ukuran yang kala itu bisa kita katakan sebagai bangunan yang megastructure. Yang sekarang mungkin bahtera Nuh sudah ada yang bisa mengalahkannya. Tapi saudara ingat, kalau di zaman sekarang saja ukuran-ukuran itu masih bisa dianggap besar, maka apalagi di zaman dahulu. Jadi Nuh itu sebenarnya juga sudah bisa kita katakan sebagai satu perkembangan manusia dalam perkembangan pemikirannya yang sudah mampu mengkarya, menghasilkan karya dari sebuah bangun cipta yang luar biasa. Nah, apalagi kemudian kita disuguhi lagi satu informasi baru, 1 abad setelah air bah, ternyata muncul lagi satu generasi, bahkan satu bangsa sebutlah ya, dari keturunan Ham, ya. Bahwa mereka itu mampu melakukan apa saja, bahkan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Satu hal Bapak Ibu Saudara, ya, kita dapati satu kenyataan ini bahwa Allah meluaskan. Allah meluaskan kepada manusia untuk bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Dan ini betul-betul menjadi semacam satu perkembangan luar biasa dari kehendak Allah. Ya. Sobat Gembala ingat pada episode yang lalu, kita belajar ketika terjadi kawin campur saja antara generasi keturunan Kain yang disebut dengan anak-anak manusia dengan keturunan Set yang disebut anak-anak Allah. Itu saja telah mendatangkan murka Allah, telah mendatangkan hukuman. Tapi rupanya datang satu periode yang baru setelah Tuhan tentunya membuat perjanjian ya dengan Nuh, perjanjian pelangi, di mana Tuhan tidak akan menghukum mereka lagi dengan air bah. Ya. Bukan berarti Allah lepas tangan, tapi saya percaya bahwa Allah akan melihat di dalam pikiran dan hati manusia satu perkembangan yang nanti akan menjadi alat uji sendiri bagi manusia itu, untuk membuatnya dekat dengan Tuhan atau justru hanya untuk memamerkan kesombongan, kemampuannya saja dengan pongah, dengan sombong. Nah inilah boleh saya katakan faktanya ketika Tuhan luaskan hal itu terjadi, sampai kepada kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu pun Allah luaskan. Sehingga kalau zaman dulu saja seorang Nimrod ini ya, dan mungkin dibantu dengan teman-teman dari atau keluarga kerabatnya dari keturunan Ham, dia bisa membangun satu kota dengan menara yang tingginya mencapai, ya Alkitab katakan mencapai langit, yang sebenarnya itu bahasa umum buat kita sekarang dengan istilah gedung-gedung pencakar langit. Saya kira itu tidak ada perbedaan. Ya, hanya mungkin kosakata Alkitab belum memikirkan dengan istilah itu, gedung-gedung pencakar langit. Ya. Tapi apa yang Nimrod bangun itu menunjukkan bahwa sudah ada semacam pengetahuan, walaupun belum didukung teknologi yang memadai, tapi sudah ada semacam kemampuan manusia untuk membangunnya, dan itu sudah berjalan. Entah sudah berapa persen bangunan itu terjadi, memang tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas di pasal 11 masih di ayat yang ke-7, Allah kemudian berhasrat untuk turun dan membuat semacam kekacauan di sana. Karena ayat 7 berkata, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh dunia dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, memang ada hal yang cukup sulit untuk memahami kedua ayat ini, saudara ya, dari sudut pandang narasinya sendiri. Pertama adalah, kalau di ayat 6 Allah sendiri meluaskan pemikiran manusia itu dapat berkembang begitu rupa sampai dapat menciptakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Lalu kenapa di ayat 7 Allah mengacaukannya? Gitu. Jadi perlu ada pemahaman yang lebih kompleks tentunya, tanpa meninggalkan dasar-dasar kebenaran gitu ya. Tanpa mengaburkan juga kebenaran Allah gitu. Artinya jangan juga kebablasan kita memahaminya. Bagi saya, memahami ayat 6, 7, dan 8 dari Kejadian 11 ini mengungkapkan sebuah periode di mana ketika Allah telah meluaskan pemikiran manusia itu berkembang begitu hebatnya, maka Allah ingin perkembangan ini akan terus meluas gitu ya. Akan terus mempengaruhi orang lain, daerah lain yang cakupannya lebih luas. Sehingga muncullah kemudian di ayat 7 itu kata, baiklah kita mengacaukan di sana. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, sahabat gembala perhatikan, yang dikacaukan oleh Allah bukan pekerjaan manusia. Allah tidak mengacaukan pekerjaan manusia. Karena di ayat 6 Allah sendiri yang meluaskan manusia untuk dapat melakukan apa saja yang mereka rencanakan. Apa saja yang mereka pikirkan, apa saja yang mereka ciptakan, Allah kehendaki, Allah luaskan untuk itu terwujud, terpenuhi. Jadi tidak mungkin di ayat 7 Allah mengacaukannya. Tapi yang dikacaukan ini bahasa. Ya. Walaupun memang imbasnya, karena ada kekacauan bahasa atau tiba-tiba muncul keanekaragaman bahasa, maka terjadilah kemudian miskomunikasi. Karena ucapan satu orang tidak dimengerti oleh orang lain. Sehingga bahasa order tidak lagi menjadi bahasa penyediaan gitu ya. Tidak lagi ada bahasa penyediaan barang-barang. Nah, itu yang saya bayangkan sebagai satu kondisi di mana memang Allah ingin apa yang manusia bisa kerjakan ini tidak terbatas pada tempatnya saja, ya, atau di dunia, di habitat di mana mereka hidup pada masa itu. Tapi dengan terdiasporanya mereka, otomatis manusia-manusia lain nanti yang akan menerima mereka, bahkan mungkin juga akan menjadi bagian dalam hidup mereka, entah dalam pernikahan kah gitu ya, atau mungkin judulnya kembali kepada Kejadian 6, pernikahan campur kah ya. Tapi Allah tidak lagi kemudian memaksakan kehendaknya untuk langsung menghukum perkawinan campur itu. Allah luaskan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini buat saya sebuah kemajuan dari pekerjaan Allah juga. Allah luaskan apapun yang manusia bisa kerjakan. Ya. Jadi lagi sekali Allah tidak mengacaukan pekerjaan manusia. Allah hanya mengacaukan bahasanya. Sekalipun memang imbasnya pekerjaan itu terhenti, tapi nanti sahabat gembala akan dapat mengikuti, dapat memahami dengan jelas. Perkembangan-perkembangan manusia yang semakin jauh nanti akan terus diikuti oleh perkembangan pemikirannya. Dan itu berarti masih linier, masih sejalan dengan Kejadian 11 ayat 6. Bahwa Allah tidak membatasi apa yang mereka pikirkan. Mungkin sahabat gembala bertanya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk satu. Supaya dengan pemikirannya manusia sekiranya dapat menemukan Tuhan. Supaya dengan perkembangan budidayanya sekiranya manusia dapat membangun sarana untuk bersekutuan dengan Tuhan. Dengan pikirannya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Dengan pikirannya manusia bisa membangun kemudian alat-alat komunikasi, alat-alat ibadah dengan Tuhan. Bagaimanapun juga sekarang kita lihat gereja atau bangunan rumah ibadah itu dibangun juga dengan sebuah kemampuan mencipta dari seseorang.
Nah, coba kalau Allah tidak luaskan itu dari awal, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Nah, baik, itu hal pertama, saudara, di dalam bagian ini, dalam Kejadian dari pasal 10 sampai pasal 25. Pada hal pertama atau pada bagian pertama kita bisa melihat bahwa Allah sudah mempersiapkan satu orang nanti dengan kemampuan berpikir, satu orang nanti dengan kemampuan menelusuri, dengan kemampuan mempertimbangkan, dengan kemampuan merenungkan, akan hadir satu sosok yang akan mempengaruhi iman dan kerohanian manusia-manusia selanjutnya. Nah, itu yang kita bahas sekarang di subbagian kedua, yaitu pasal 12 sampai pasal 18, di mana tokoh Abraham disebutkan di sini. Jadi rupanya kalau kita buat semacam jalan cerita, berarti pasal 10 sampai pasal 11 Allah buka dulu semacam jalurnya atau jalannya, di mana nanti ada manusia-manusia yang dengan kreasinya, dengan kebebasannya, dengan kemahirannya dapat menemukan Tuhan dan membangun hubungan itu dengan Tuhan, ya, dengan apa yang dia miliki, saudara, dengan kemampuannya. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua itu karena Tuhan. Nah, di pasal 12 sampai pasal yang ke-18 barulah kita dapati tokoh Abraham yang terlahir dari satu keluarga yang kaya raya. Saya sebutkan begitu. Sehingga nama Abraham ini, atau nama Abram tepatnya ya, awalnya, ketika diberikan nama ini oleh Terah ayahnya, arti dari nama Abram itu saja adalah Bapak yang dimuliakan. Artinya bahwa ternyata Abram ini sudah lahir dari sebuah impian seorang Terah yang mungkin juga sudah memiliki sebutlah status sosial yang sangat baik, gitu ya. Oleh karena memang nanti dalam berturut-turut dalam beberapa fase kehidupan Abraham yang akan kita lihat, itu sampai 3 kali narator kitab Kejadian menulis Abraham ini orang yang kaya dan sangat kaya dan terus bertambah kaya. Artinya bahwa memang Abraham ini sudah memiliki semua hal itu, sudah sangat dekat sekali dengan satu strata sosial hidupnya itu. Maka nama Abram itu mencerminkan bahwa dia bukan datang dari kelas bawah, dia bukan datang dari keluarga yang mungkin sederhana. Dia datang dari keluarga yang sangat terhormat, sehingga nama Abram sampai diberikan. Ada tentu hati kecil dari sang ayah, orang ini harus menjadi seorang yang menjadi panutan, menjadi seorang yang penting, gitu. Dan lagi-lagi, saudaranya, saya melihatnya ini bukan kebetulan. Ini cara Allah untuk dapat menuntun nanti orang-orang pilihannya itu kepada satu fase kehidupan yang lebih besar, yang lebih hebat. Dan ternyata betul, ketika Abraham dianggap sudah masuk pada usia yang sanggup untuk menanggung beban, ya, beban dari hidupnya sendiri, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Dan kita lihat di pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tertulis begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau sahabat gembala perhatikan di ayat yang kedua, sebenarnya arti kata Abram bukan hanya sekedar bapa yang dimuliakan, tapi juga apa yang terkandung di ayat 2, menjadi orang yang masyhur. Nah, itu juga adalah arti dari kata Abram. Jadi sebelum Allah memanggil Abram itu sudah dinamai oleh ayahnya Terah dengan sebuah harapan-harapan dari orang tuanya. Lalu datanglah firman Tuhan itu seolah meneguhkan apa yang sudah digagas, yang sudah dipikirkan, gitu, sudah direncanakan oleh seorang Terah. Allah berkata, aku akan membuat engkau menjadi
bangsa yang besar, membuat masyhur. Mungkin saudaranya kalau kita membaca tidak lagi dengan mata awam, kita akan berkata, wah, apa yang Allah firmankan ini tuh sudah ada di dalam benaknya Terah. 75 tahun pertama bahkan ketika Abram ditunggu sampai lahirlah gitu ya, anak yang mungkin sangat diharapkan oleh Terah ini. Lalu dinamailah dengan nama yang mengungkapkan satu keinginan yang besar. Ya. Maka dari sini kita tahu saudara, sebenarnya apa yang ada di dalam hati manusia itu juga Allah sediakan. Entah kita menyadarinya atau menyangkalinya, itu terserah dari respon kita masing-masing. Tapi saya percaya dengan pengisahan-pengisahan Alkitab ini, bahwa segala sesuatu yang Allah yang terbersit, yang terpikirkan oleh kita, itu sebenarnya Allah juga luaskan itu. Allah juga berikan itu di dalam hati kita. Entah pada akhirnya nanti kita masih bisa menjaga pemikiran itu di dalam takut akan Tuhan, atau kita mewujudkan impian itu dengan cara lain, dengan cara kedagingan, itu sudah merupakan persoalan kita. Tapi Allah telah menaruh semua hal yang membuat kita bisa merancang sesuatu. Itu Allah sudah taruh itu bahkan ketika kita lahir. Ayat ini meneguhkannya, sahabat gembala. Jadi luar biasa yang Allah kerjakan buat kita, luar biasa. Nah, kemudian dibawalah kita di dalam pengisahan-pengisahan ini selanjutnya. Abram yang sudah meninggalkan Haran, tempat di mana dia hidup dengan nyaman, gitu ya. Bisa saya katakanlah, walaupun tidak ada ayat-ayat ke sana, tapi kita bisa menggambarkan itu. Maka mulailah kemudian satu fase yang baru dalam hidup Abram, di mana dia tidak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang mampu mendukung juga, mensupport hidupnya. Karena dia sendiri tidak lagi menjumpai satu kemudahan-kemudahan seperti ketika dia di Haran. Dan itu yang kita lihat dari Kejadian pasal 12. Tapi karena memang Abram adalah seorang yang mungkin juga sudah dididik dalam mentalitas yang baik oleh Terah ayahnya, maka 10 tahun pertama, begitulah ya kira-kira kita dapatkan data itu. Kalau nanti sahabat gembala mendapati informasi di Kejadian 16, bahwa di Kejadian 16 mungkin ada baiknya kita melihat ke sana ya sahabat gembala, supaya sahabat gembala tahu berapa lama yang sudah terjadi antara Kejadian 12 sampai Kejadian 16 ini. Nah, Kejadian 16 itu ayat 3 tertulis, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi artinya pengalaman antara Abram dipanggil untuk keluar dari Haran sampai kemudian dia tiba di tanah Negeb, sampai dengan peristiwa mengandungnya Hagar, ya, mengandung Ismail itu nantinya, itu sudah 10 tahun Abram tinggal. Ya. Tapi kita tentu tidak hanya mendapati cerita ini saja. Ya. Bahwa dalam 10 tahun itu kalau kita kembali ke pasal 12 dan pasal 13, Abram sudah mulai menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang betul-betul dihormati. Ya, buktinya adalah ketika dia sudah berpisah dengan Lot, ya, Lot pergi ke tempat yang dilihatnya itu baik ya, dalam pandangan matanya, tapi ternyata tempat itu jahat. Ya. Nanti sahabat gembala pun akan tahu ceritanya. Lalu Abraham tetap memilih daerah di sekitar Hebron, gitu ya, di tanah Negeb, karena memang tanah itu yang sudah Abraham datangi pertama sejak dari migrasinya ke Haran. Memang kalau lihat dalam peta, tanah itu mungkin tidak jauh antara tanah Negeb itu berada di sebelah kiri, ya tangan kiri saya. Sementara daerah yang ditinggali oleh Lot itu berada di sebelah kanan dari tanah Negeb, yaitu di lembah Laut Mati, ya, yang memang daerah yang dikenal cukup subur pada masa itu.
Nah, ketika terjadi sudah kehidupan, ya berlalulah ya hari demi hari dalam kehidupan mereka berdua ini antara om dengan keponakannya. Maka diceritakan di pasal 13 itu, koalisi raja-raja dari utara datang memerangi raja-raja selatan. Lalu akhirnya efeknya juga imbasnya adalah Lot pun akhirnya ikut ditawan, dibawa kemudian ke utara. Gitu. Nah, ketika didengar oleh Abraham bahwa keponakannya Lot tertawan oleh koalisi raja-raja utara yang sedang mencari, yang sedang mengekspansi mungkin kekuasaan mereka, maka Abram itu kemudian pergi untuk memerangi keempat koalisi raja-raja utara ini hanya dengan orang-orangnya saja, tanpa bantuan dari prajurit-prajurit koalisi raja-raja selatan. Ya. Tetapi kalau kita baca di Kejadian pasal 14, maksudnya Kejadian pasal 14 ayat yang ke-14 tertulis begini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan itu adalah wilayah paling utara dari Kanaan. Disitulah tempat di mana raja-raja utara itu tadi saya katakan membangun koalisi. 4 raja utara membangun koalisi untuk mengekspansi wilayah selatan dengan maksud untuk dapat memperluas kekuasaan mereka. Sahabat Gembala, perhatikan, Abram tidak meminta bantuan dari raja-raja selatan. Ya, walaupun toh raja-raja selatan dikalahkan memang oleh Kedorlaomer itu, pemimpin dari koalisi utara. Tapi bukan berarti mereka kekurangan prajurit. Ya. Tentu masih ada prajurit yang sebetulnya masih bisa dipakai oleh Abram. Tapi Abram lebih percaya kepada orang-orangnya sendiri yang tinggal di rumahnya, yang jumlahnya hanya 318 orang. Mungkin tidak sebanding dengan jumlah prajurit dari 4 koalisi. Dari koalisi 4 negara, sebutlah ya, 4 kota waktu itu. Kerajaan-kerajaan tidak seluas negara yang kita pahami sekarang. Tetapi ini menunjukkan, saudara, bahwa ternyata Abram diberkati Tuhan dengan satu properti, saya katakan begitu, yang dapat menampung 318 orang ini menjadi orang-orang yang punya kemampuan setara dengan prajurit, setara dengan laskar. Sehingga ketika mereka memburu Kedorlaomer dan 4 raja koalisi ini, mereka bisa mengalahkannya dan bahkan merebut kembali bukan hanya Lot, tapi juga semua harta kekayaan dari negara-negara, dari kota-kota di selatan yang telah diambil oleh koalisi utara. Sampai akhirnya raja-raja selatan perlu datang untuk berterima kasih kepada Abraham. Jadi Sobat Gembala, yang saya renungkan ini adalah bahwa Abraham betul-betul telah memainkan perannya, hidupnya sebagai seorang yang tersohor, yang mulia. Bukan karena hanya nama yang diberikan oleh ayahnya, Terah, tapi juga karena dalam hidupnya ada mentalitas ini. Ditambah lagi dengan janji Allah tadi, bahwa Allah akan membuat Abraham itu masyhur. Masyhurnya bukan menunggu nanti ketika Abraham sudah punya keturunan. Ya. Itu toh merupakan berkat Allah yang lain lagi. Ketika nanti Abraham diberkati menjadi sejumlah besar bangsa, itu Abraham sudah tidak ada, Sahabat Gembala. Ya. Ketika nanti lahirlah satu bangsa Israel yang kita kenal sebagai penggenapan dari janji Allah kepada Abraham, itu Abraham tuh sudah tinggal nama saja, tidak ada lagi orangnya. Tapi satu hal tentang kemasyhuran Abraham itu tidak dialami nanti oleh keturunannya, tapi oleh Abraham sendiri, yaitu ketika Abraham dapat mengalahkan koalisi raja-raja utara yang membuat koalisi raja-raja selatan yang sempat dikalahkan oleh utara ini harus datang berterima kasih
datang tersungkur seperti seolah bahwa mereka rela menyerahkan kedaulatan mereka kepada seorang Abraham. Abraham memang betul-betul tumbuh sebagai orang yang diberkati. Tetapi ini yang perlu kita pelajari. Bahwa masih di dalam pasal 14 ini kita dapati satu fakta. Abraham yang sudah besar, dihormati orang. Dia tidak membesarkan dirinya. Tapi ketika oknum Allah datang di dalam wujud Melkisedek, dia justru merendahkan dirinya, bahkan dia memberikan persembahan. Dan itu yang sahabat gembala bisa lihat mulai dari masih pasal 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ketika Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa kan, sahabat gembala. Abram bukan orang yang kemudian meminta semua orang harus menyembah dia karena dia bisa mengalahkan koalisi raja-raja utara. Abram tidak kemudian dengan pongah berkata bahwa kamu harus berikan kepada saya upeti karena saya sudah mengembalikan hartamu, saya sudah mengembalikan milikmu yang dicuri, yang diambil. Justru malah Abraham yang memberikan kepada Tuhan persembahan. Jadi ini sebenarnya pembelajaran saudara, sebesar-besarnya, seagung-agungnya, semulia-mulianya seseorang, karena Tuhan toh yang juga pasti akan mengeluaskan itu terjadi. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah pun bisa mencabutnya kembali. Dan disinilah kita belajar dari Abraham. Abraham orang besar, dinamai oleh Terah ayahnya dengan harapan jadi orang besar. Dipanggil oleh Allah di usia yang ke-75 tahun sebagai seorang yang juga dijanjikan akan menjadi orang besar. 10 tahun dari janji Allah itu, Abraham sudah jadi orang besar. Tapi dia tidak besar hati, dia tidak besar kepala. Ya, justru dia membesarkan Allahnya. Dan dia memberikan persembahan yang layak. Nah karena itulah di pasal 15 dibangun kemudian perjanjian. Perjanjian di mana Allah akan memberkati Abraham dengan berkat yang luar biasa besarnya. Keturunannya. Lalu juga bahkan nanti derajat dari keturunannya. Nanti dari keturunannya akan lahir raja-raja. Sahabat kepala bisa bayangkan. Sebuah berkat yang luar biasa. Gitu ya. Dari seorang Abraham yang sebutlah 10 tahun pertama sudah lulus ujian ini. Jadi orang besar tetapi tidak membesarkan diri. Menjadi orang besar, tapi malah membesarkan Tuhan. Allah berkati dia dengan berkat yang lebih hebat. Dan di dalam berkat itulah, saudara, maka Allah kemudian memberikan sebuah penghargaan kepada Abram dengan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Memang kalau kita sekarang mengganti nama bukan hal yang luar biasa ya, hal yang biasa saja. Mungkin ya effortnya sedikit ketika harus melaporkan ke Dukcapil segala macam. Tetapi pengubahan nama Abraham itu terkandung di dalamnya perjanjian Allah bahwa Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa, menjadi panutan dari bangsa-bangsa. Bahkan melalui Abraham berkat yang untuk keturunannya akan meluas sampai ke seluruh dunia. Itu yang sahabat gembala bisa dapati dari Kejadian 15, Kejadian 16, dan Kejadian 17. Ya. Karena peristiwa ini sebenarnya hanya berlangsung di dalam kurun waktu 1 tahun saja paling tidak. Ya. Karena ini sudah memasuki usia Abram sudah 99 tahun. Jadi artinya Abram tidak lagi tinggal 10 tahun. Kalau sudah disebut Abram sudah 99 tahun, coba kita baca Kejadian 17 ayat 1 ya. Di situ ditulis ketika Abram berumur 99 tahun. Nah artinya Abram sudah tinggal di Kanaan itu sudah 24 tahun artinya. Ya. Kalau tadi itu 10 tahun pertama.
Tapi ini sekarang bertambah lagi usia dari kebesaran Abraham, ya, kehidupan Abraham yang penuh dengan kebesaran, yang ya penuh dengan keberkatan. Sehingga dalam 24 tahun itu Allah pelihara hidup Abraham, dan Abraham masih menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sampai muncullah kemudian penggenapan berkat, penggenapan janji berkat, yaitu lahirnya Ishak. Ishak yang disebut dengan anak perjanjian ini lahir untuk menjadi pangkal, saudara, ya, dari penggenapan janji berkat Tuhan kepada Abraham yang lebih besar, yang tadi sudah saya sebutkan. Perlu waktu tunggu yang lama, 25 tahun, saudara. Tapi 25 tahun itu kiranya dalam hidup kita pun menjadi sebuah pengalaman ujian iman, ujian pengharapan, ujian ketekunan, ujian pengiringan kita kepada Tuhan, ujian kesetiaan. Sebab kalau kita inginkan sesuatu dari Tuhan secepat yang kita mau, yaitu namanya kita belum berserah diri, saudara. Kita berdoa dan kita ingin cepat, maka tentu belum ada harga dari ketekunan yang Tuhan akan lihat. Yang ada mungkin ada terburu-buru, ya, hawa nafsu. Nah, kadang-kadang keinginan kita itu beda dengan keinginan Allah itu di titik ini. Tapi kita belajarlah sekarang dari hidup Abraham. Buat dia 24 tahun, 25 tahun dia tunggu bukan hal yang masalah. Toh dia masih bisa menolong orang, dia masih bisa memberkati orang, dia masih bisa berbuat banyak. Dan buat saya inilah sebenarnya identitas dari orang-orang gagah perkasa itu, yang tadi disebutkan di Kejadian 10 ayat yang ke-9. Bukan berarti posturnya yang gagah perkasa, bukan otaknya doang yang gagah perkasa, tapi mentalitasnya. Jadi rupanya gagah perkasa ini memang harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh, bukan dalam satu segmen. Jadi bukan karena disebutkan untuk Nimrod, berarti Nimrod kita sebutkan, kita gambarkan orang yang raksasa gagah perkasa, bukan. Oh, tadi kita lihat lagi bahwa gagah perkasa ini juga mencakup pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tetapi sekarang ketika kita sudah belajar dari fase hidup Abraham, kita tahu bahwa gagah perkasa tidak hanya sekedar pemikiran lagi, tapi juga bahkan hati, gitu. Kerelaan, kerinduan, tujuan hidup. Nah, kalau kita ingin jadi orang besar, rupanya kita harus melengkapi hidup kita, ya. Tidak hanya sekedar berpikir besar, berhati besar, berjiwa besar, tapi juga rohani besar, gitu ya. Kerinduan harus besar, iman besar, besar semuanya. Asal jangan yang besar-besar jadi tinggi-tinggi, saudara, itu jadi salah, ya. Kalau sudah besar, sudah tinggi hati, nah itu sudah salah, ya. Jadi membesarkan seluruh aspek hidup kita tidak salah, selama itu tidak merampas kebesaran Tuhan. Nah, setelah ini barulah kita masuk kepada periode yang ketiga, ya, dari Kejadian bagian kedua ini. Ya, tadi kan sahabat gembala ingat saya katakan dari awal, Kejadian bagian kedua ini dari 10 sampai 25 kita bagi 3 lagi, 10 11, lalu 12 18. Nah, sekarang kita masuk 19 sampai 25. Maka apa sebenarnya di dalam periode ini yang paling mengemuka? Ujian iman. Ketika Abraham sudah menjalani 36 tahun berikutnya sejak dari Ishak lahir, ya. Jadi kita hitung, kalau tadi kan 10 tahun pertama di Kanaan, ditambah kemudian dengan 14 tahun kemudian, ya, lalu Ishak lahir di situ. Nah, periode ini menandai 75 tahun terakhir masa hidup Abraham. Tapi kita fokus dulu kepada 36 tahun kedua, ya, dari masa hidup Abraham. Dari ketika dia umur 100, dia dapatkan Ishak, sampai dia berumur 136 tahun. Ketika Sarah istrinya mati. Karena itu diceritakan di dalam pasal 19, saudaranya. Di dalam pasal yang ke-22, kita mungkin perlu melihat itu lebih jauh dulu ke pasal 23, pasal 23 ayat 1.
Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah. Nah, kalau ditulis Sarah mati di umur 127 tahun, berarti Abraham berumur 136 tahun. Karena jarak Sarah dengan Abraham 9 tahun. Ya, kalau saudara mundur lagi di ayat-ayat yang tadi, di pasal-pasal sebelumnya, ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun, Sarah itu berumur 91 tahun. Jadi ada 9 tahun jarak Abraham dengan Sarah. Maka kalau ayat ini berkata Sarah mati di usia 127, berarti Abraham sudah berumur 136. Nah, dalam 136 itu apa yang terjadi, saudara? Yang mungkin paling fenomenal gitu ya, dan paling emosional itu adalah ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Nah, kita tidak tahu berapa umur Ishak ketika dia dikorbankan. Tapi yang jelas durasinya ini, periodenya ini ada di antara 36 tahun kedua dari hidup Abraham itu. Jadi antara umur Abraham 100 sampai umur Abraham 136 tahun. Jadi bisa kita katakan bahwa kurang dari umur 36 atau sebelum umur 36, Ishak diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Jadi kita tidak tahu memang ya berapa umur Ishak. Ada yang mungkin pernah memprediksi umur 12, ya itu sah-sah saja. Ya, kenapa? Karena yang jelas umur Ishak itu sampai dengan kematian Sarah itu sudah berumur 36 tahun. Dan kita tidak punya data yang lain gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah berkata Ishak ketika dikorbankan umur 22 tahun, itu pun sah-sah saja ya. Karena yang jelas Ishak dikorbankan sebelum 36 tahun. Itu saja menjadi catatannya. Nah, tetapi apa sebenarnya yang bisa kita pelajari? Bahwa anak yang dinanti-nanti selama 25 tahun ini oleh Abraham dari umur 75 sampai lahir di umur 100 harus diberikan, saudara. Dan diberikan di usia di mana mungkin Ishak sudah tumbuh sebagai anak yang membanggakan Abraham orang tuanya. Ya, di dalam kurun waktu 36 tahun itu. Harapan-harapan Abraham dalam menggambarkan janji-janji Allah gitu. Itu seperti pupus begitu saja. Mungkin logikanya juga akan berjalan. Bagaimana dia bisa mendapatkan keturunan sebesar jumlah bangsa-bangsa kalau nanti pangkal benihnya pun sudah tidak ada. Kan Ishak akan menjadi pangkal benihnya, saudara. Tapi kalau pangkal benihnya pun sudah hilang, bagaimana dia bisa mendapatkan jumlah bangsa-bangsa? Jangankan bilang bangsa-bangsa, 1 atau 2 orang pun dia tidak akan dapatkan. Banyak peperangan-peperangan di dalam batin Abraham tentu. Tetapi pada akhirnya, satu kata saja yang Abraham miliki, yang justru nggak ada di dalam kitab Kejadian. Justru kita baru dapati itu di dalam kitab Ibrani. Nah, mungkin kita perlu sandingkan ini dengan kitab Ibrani. Coba kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Kata-kata ini yang justru memotivasi Abraham untuk rela memberikan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Karena ayat ini, saudara, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Statement ini justru tidak kita dapati di dalam kitab Kejadian. Justru malah ditulis oleh narator kitab Ibrani. Puluhan abad kemudian, saudara, dari peristiwa ini, dari peristiwa Moria ini. Tapi itu menunjukkan bahwa apa yang Abraham miliki sejak 10 tahun pertama tinggal di Kanaan, hati besar. Ingin memberikan persembahan yang besar kepada Allahnya, kepada Allah yang besar. 10 tahun pertama di Kanaan, itulah justru periode penting dalam hidupnya seterusnya. Ketika yang dia anggap sebagai pemberian terbesar dari Allah, dia rela untuk tetap memberikannya kepada Allah yang maha besar. Sebab satu keyakinan, Allah sanggup membangkitkan orang-orang mati.
Allah sanggup memberikan kehidupan sekali lagi kepada orang-orang yang dikehendaki dan bahkan yang dicintainya. Dan ayat Alkitab dengan jelas berkata dari sana, ia seakan-akan menerimanya kembali. Jadi kalau kita ingin menerima sesuatu, seolah itu sudah pernah kita terima dan hilang. Cuman satu kuncinya. Kita harus membangun sebuah kepercayaan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga dari ayat inilah sebenarnya muncul gagasan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan apapun bisa dilakukan. Sama seperti Tuhan meluaskan berkembangnya pemikiran-pemikiran manusia yang paling canggih sekalipun. Maka Allah juga bisa memberikan yang lebih dari itu, yaitu kehidupan kembali. Bukan hanya sekedar pemikiran kembali. Bukan hanya sekedar semacam kepintaran kembali, kepintaran 2 kali lipat, kehidupan kembali. Bahkan kehidupan kekal Allah bisa berikan. Dan itulah saudara yang bisa kita lihat di dalam pengisahan kitab Kejadian di bagian yang kedua ini. Memang masih banyak hal kita lihat. Tetapi sahabat gembala, kiranya dari pemaparan ini, dari pembelajaran ini, ya walaupun saya hanya mengambil sepotong-sepotong, tetapi saya melihat alur saja yang dapat membantu kita untuk melihat pergerakan dan perkembangan pekerjaan Allah, yang juga ternyata sejalan dengan perkembangan dari cara kita memikirkan, cara kita merenungkan tentang Allah, cara kita bertindak untuk memuliakan Allah. Allah bekerja sejalan dengan itu. Jadi kalau kita sendiri yang tidak dapat memberikan pikiran dan hati kita ya secara luas untuk Tuhan, maka Allah yang maha besar pun saya rasa cukup sulit akan bekerja dalam hidup kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita, sahabat gembala, lewat diskusi kita dari kitab Kejadian bagian kedua ini. Ya, kita belajar dari seorang Abraham. Bukan hanya menang karena dia lahir dari keluarga yang berada. Bukan hanya karena dia sudah menang, karena memang dinamai dengan harapan besar orang tuanya, lalu dimodali. Bukan. 10 tahun pertama di Kanaan itu, dia hidupnya sendiri. Hidupnya jauh dari orang-orang yang mensupportnya. Tapi karena memang dia punya mentalitas besar, apalagi dia dikawal oleh Allah maha besar, maka dia tumbuh betul-betul sebagai orang besar. Bukan hanya besar dipersiapkan oleh manusia, tapi besar juga karena dipersiapkan oleh Allah. Besar karena kita juga ingin memberikan yang paling besar, yang terbesar dalam hidup kita kepada Allah kita yang maha besar. Tuhan berkati kita, sahabat gembala. Seandainya ada pertanyaan, ataupun sahabat gembala ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor HP yang tertera di deskripsi channel YouTube ini. Yaitu channel YouTube Firman-Nya Hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memiliki mentalitas seperti Abraham yang memiliki kebesaran dalam hidupnya dari masa mudanya, mungkin dari masa kecilnya bahkan, sampai dengan masa dewasanya, sampai dengan masa tuanya. Dia menjalani tahap demi tahap kehidupannya dengan takut akan Tuhan, tidak takut kehilangan apapun. Karena Allah itu sanggup mengembalikan kehidupan. Maka apapun yang lebih mahal, lebih sulit dari kehidupan, Allah sanggup mengembalikan. Kiranya kami memiliki pemikiran ini, pemikiran iman seperti ini, yang menyatakan kemudian iman ini sebagai orang benar. Dan kami ingin hidup dengan benar oleh karena pemikiran, perenungan, dan bahkan iman seperti ini. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong sahabat gembala dimanapun kami berada, dalam pekerjaan maupun pelayanan masing-masing. Tuhan kiranya beserta. Berkat Tuhan ada atas kami. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan Anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.